Hi, the growing soul. Welcome to the chapter of progress with Kalisa. Welcome back Hi! in my second video. Yay! I'm so proud of me. Yang belum nonton, apa namanya? Yang belum nonton di chapter of progress yang pertama, tonton dulu. Nah, ini the second video of progress. Good. Udah mulai lancar nih ya ngomongnya. Hiraukan suara gendang-gendang itu karena ada pengajian akbar. Okay guys, so I wanna make up again. Aku tuh sih hari ini aku nggak kemana-mana, tapi aku mau make up aja. Dan aku mau sharing-sharing, dan ternyata udah ada yang DM aku guys. Tapi ya belum banyak sih, emang cuma 3 orang. Nice. Tapi it's okay. I will answer the question in here. So, kalian yang tanya di DM IG aku, tonton ini ya. Okay. Oke, the first of all, kita harus pakai sunscreen. Karena hari ini kita nggak kemana-mana, jadi apa namanya, makeupnya nggak tebal-tebal. Maybe I will use this only skin tint. Jadi nggak usah yang ribet-ribet lah, soalnya cushionnya sayang gitu kan. Oh iya, btw ini kalau kameranya kayak mancing gitu, maaf ya, soalnya ini kan aku punya tripod. Nah, tripodnya itu kakinya patah guys, jadi cuma 2 kaki dia nggak bisa berdiri, dan aku tampung dengan 3 guling. Jadi gulingnya ini buat menapa, buat cagahan tripod biar dia nggak jatuh gitu kan. Tapi ini kayak aneh itu masih hiraukan guys. Oke, kita pakai sunscreen dulu. Oke, kita aduh udah mau habis guys. Sunscreen ini kenapa mahal sekali? Jadi bagus sih. Oke, sabar, karena aku cuma punya HP satu, jadi aku lihat dulu pertanyaannya. Ntar aku balik lagi. Ini dia pertanyaannya. Halo kak, aku udah ikhtiar, udah berdoa, tapi kenapa hidup aku masih gini-gini aja? Oke, halo, salam kenal ya, aku Kalisa. Nah, dari pertanyaan itu, jadi aku juga sering sih, apa namanya, mikir kayak, aku udah sholat 5 waktu, aku udah berdoa, udah bahkan sholat aja nggak pernah ditinggalin, tapi kenapa hidup aku tuh kayak gini-gini aja gitu. Bahkan orang yang jarang bersujud pun kenapa dia malah bisa dapet apa yang dia pengenin gitu kan, maksud kamu. Nah, aku bakal jawab, tapi setahu aku aja ya, karena aku pernah belajar dan aku pernah konsultasi ke ustadz aku. Nah, kenapa kita itu udah sholat, udah ikhtiar, tapi hidupnya itu masih gini-gini aja? Kuncinya itu sabar guys. Aku tahu di saat kalian terpuruk, sabar itu bukan kata kunci. Semua orang kalau dibilang, kalau misalnya lagi kesusahan disuruh sabar, ya pasti bakal sabar, karena mereka nggak bisa melakukan apa-apa kecuali sabar gitu kan. Nah, tapi nih ya, satu kunci buat kamu, ibadah itu kewajiban. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Gak ada yang bilang kalau misalnya kamu sholat 5 waktu Allah bakal merubah hidup kamu jadi orang kaya misalnya. Enggak, sholat itu kewajiban kamu kepada Allah gitu kan. Apa yang sudah menjadi kewajiban kamu ya harus kamu kerjain. Kayak sekolah itu kan wajib ya kan. Nah, kayak kamu sekolah aja nih, kamu berangkat setiap hari, kamu belajar, kamu mau dengerin gak dengerin, kamu pinter gak pinter, tapi kamu tetap sekolah kan, karena itu wajib. Nah gitu guys, jadi kayak kamu udah sholat, udah ngaji, tapi hidup kamu gitu aja. Iya, aku tahu
setiap ikhtiar itu pasti ada hasilnya, tapi hasil kalian itu mungkin nanti di waktu yang tepat gitu. Semua orang itu punya pencapaiannya masing-masing. Mungkin di tahun ini kamu belum dikasih sama Allah, tapi bisa jadi doa dan ikhtiar kamu itu datang ke kamu di tahun depan atau bahkan tahun depannya lagi. Jadi kuncinya itu sabar guys. Kalau misalnya nih, nah itu adalah salah satu ujian sih kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian ngomong apa tadi aku lupa tahu. Kalau misalnya nih kalian udah sholat, udah apa yang lain-lain, tapi hidup kalian masih gitu-gitu aja, itu tuh Allah itu lagi nguji kalian. Kalau lihat nih, kamu mampu gak, kamu berdoa, kamu minta ini minta itu, tapi kalau aku kasih ini kamu mampu gak? Kalau kamu mampu, aku bakal kasih apa yang kamu mau gitu loh. Jadi Allah itu mau di saat kamu terpuruk kamu masih ingat Allah, di saat kamu sedih, saat kamu jatuh, Allah mau kamu terus ingat sama Allah. Jadi di saat nanti kamu udah sukses, kamu udah berhasil, kamu ingat kalau ternyata ternyata aku harus tetap bersyukur dengan cara nggak ninggalin apa yang Allah mau gitu, karena kamu pernah ngerasain kalau ternyata butuh Allah itu nggak di saat susahnya aja gitu loh. Ngerti nggak? Kayak Allah itu pasti ngasih pelajaran di suatu hal yang kamu doakan gitu loh. Ngerti nggak? Maaf ya kalau belibet gitu. Capek sih, memang capek, namanya manusia ya. Manusia juga punya hati, punya rasa capek. Kayak kita udah usaha, kita udah berdoa, tapi kenapa nggak ada hasilnya? Usaha itu nggak ada yang pernah mengkhianati hasil guys. Mau kalian berusaha sekeras mungkin, itu pasti ada hasilnya, tergantung kalian usahanya sampai mana. Kalau kalian usahanya cuma ikhtiar dan berdoa doang tapi nggak ngelakuin apa-apa, ya itu sama aja guys. Usaha dan ikhtiar itu harus seimbang tuh. Jadi nggak boleh kamu ikhtiar tapi nggak kerjain apa-apa, kan nggak mungkin langsung datang ke kamu gitu aja gitu kan. Jadi harus seimbang. Jangan pernah capek buat berdoa guys. Kalian tau gak sih, Allah itu ternyata maha pemalu. Aku baru denger ini di satu videonya siapa gitu kalau nggak salah. Allah itu maha pemalu. Allah itu malu ketika kita udah mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah dan kita minta sesuatu yang bahkan menurut kita itu sangat mustahil. Allah akan ngabulin itu guys. Tapi lihat itu baik nggak buat kita ke depannya. Kalau kita dapat itu, apa kita masih ingat Allah atau enggak? Kalau kita dapat itu feedback, maksudnya hal yang kita dapat di kemudian hari itu gimana? Kalau Allah nggak ngasih, berarti itu nggak baik buat kita. Percaya deh, kalau Allah ngasih sesuatu pasti itu baik buat kita. Nih aku mau ngasih sedikit cerita ya. Dulu itu aku waktu abis dari MTS, aku kan mau pindah ke SMK. Nah aku tuh maunya di SMA favorit negeri yang ada di salah satu di kot aku gitu lah ya. Nah itu kan SMA favorit, aku pengen masuk situ, tapi nggak tahu kenapa waktu itu kan ibu aku yang daftarin. Nah entah berkasnya kurang atau apa, tapi aku nggak keterima kayak jadinya. Nah aku nggak keterima gitu kan, aku nggak tahu itu karena apa. Kalau kata ibuku sih berkas-berkasnya kurang ya. Nah akhirnya nggak ada pilihan lain. Itu kan SMA 1. Nah yang dekat rumahku tuh ada SMA 2 kalau nggak salah. Iya SMA 2. Nah aku mau daftar ke sana, tapi aku mikirnya kayak nggak mau masa di sini aja. Aku maunya yang jauh gitu kan, biar bisa keluar. Kalau di sini itu kayak di kampung aja kayak nggak seru gitu loh. Nggak tahu sih aku nggak maunya kenapa. Aku takut ke pergaulannya, padahal kalau lebih jauh itu pergaulannya lebih parah nggak sih kalau menurut aku. Nah akhirnya aku jadinya udah nggak mau masuk swasta lagi karena kan MTS aku swasta. Terus aku maunya negeri, tapi ternyata
tiba-tiba nggak mau di SMA 2 itu sih emang salah aku. Nah akhirnya aku masuk di SMK di kabupaten sebelah. Aku misalnya di Kabupaten A. Nah sekolah aku tuh di Kabupaten B, agak jauh sih, nggak jauh banget, sekitaran 30 menit kalau misalnya naik angkot. Aku kan naik angkot sekitar 30 menit lah dari rumah aku. Nah habis itu aku tuh mikir kayak, kenapa sih aku tuh nggak pernah dapet apa yang aku pengenin gitu. Padahal aku sholat nggak pernah tinggal, bahkan sunnah-sunnah aku nggak pernah tinggal dulu waktu MTS gitu kan. Nah terus abis itu setelah aku masuk ke SMK yang aku tempatin saat ini, itu aku baru nemu jawabannya kalau ternyata oh ini loh, Allah itu mau ngasih ini. Kalian lihat prestasi aku banyak banget. Nah aku mikir kalau coba aku dulu keterima di SMA favorit yang mau aku daftar gitu, belum tentu aku bisa mengembangkan apa yang aku bisa membangun potensi yang aku bisa di SMK yang aku sekarang tempuh ini. Ya kayak ternyata Allah itu menyiapkan sesuatu yang bahkan kita nggak tahu, dan itu menguntungkan diri kita. Allah itu sayang banget sama kita guys, percaya deh. Aku kalau ingat-ingat itu pasti sedih banget. Jadi kayak Allah itu benar-benar sayang banget sama kita, dan Allah itu mengatur sedetail mungkin kehidupan kita. Bayangin manusia yang banyak ini, Allah udah ngatur sedetail mungkin, serapih mungkin. Emang kadang kitanya aja yang nggak pernah berprasangka baik sama Allah gitu. Aku makanya sekarang baru, ya Allah terima kasih aku udah masuk ke sekolah aku yang sekarang. Aku bersyukur. Kalau dulu aku nggak masuk sana, aku nggak tahu aku bisa public speaking. Kalau nggak masuk sana, aku nggak bisa ketemu orang-orang baik, aku nggak bisa ketemu orang-orang hebat di sana. Aku nggak bisa dapat motivasi yang menjadikan aku yang merubah pola pikir aku jadi aku yang sekarang gitu. Itu guys. Oke, next question. Nah ini agak panjang nih. Halo kak, pokoknya intinya itu kayak aku udah ikhtiar, aku udah sholat, tapi kenapa temen aku udah sukses duluan daripada aku gitu kan. Padahal dia jarang banget ingat sama Tuhan gitu kan maksudnya. Jadi sama kayak tadi guys, sholat itu Allah itu gak menjanjikan orang yang sholat itu dia terjamin hidupnya. Tapi kalau kamu terus mementingkan akhirat, dunia itu bakal ngikutin kamu. Itu yang aku terapin karena ibu aku selalu ngomong, kalau kamu selalu mementingin akhirat, dunia itu bakal ngikutin kamu. Mau kamu lagi kesusahan, asal kamu ingat akhirat, dia bakal datang sendiri. Karena Allah itu maha pemberi guys. Nah kalau kamu merasa kamu ketinggalan sama teman kamu, kayak kok dia udah sesukses itu sedangkan aku enggak, padahal dulu aku lebih pintar dari dia gitu kan. Aku udah sholat, udah zikir dan lain-lain, tapi kenapa gitu kan. Nah kalian itu nggak boleh malu sama pencapaian orang. Justru kalian harus bangga karena teman kalian udah sukses sekarang. Kalian harus ngucapin, ih congrats ya, aku bangga banget deh sama kamu, ternyata kamu bisa ngelewatin ini dan bisa sukses sekarang. Kamu harus bangga juga sama mereka. Tapi bukan berarti kamu gagal dan gak bisa, tapi belum ada waktu yang tepat gitu. Mungkin mereka emang di tahun ini, tapi bukan berarti kamu gak bisa di tahun ini. Bisa jadi kamu bulan depan, atau bahkan tahun depan, atau bahkan tahun depannya lagi. Lama dong. Iya, makanya itu kan harus sabar. Udah yang nelfon sabar. Oke, kita lanjut. Maaf ya guys, jadi itu ada tukang paket sampai menelpon segala. Aku jadi pasti itu kedengeran kan darinya. Kita sekalian unboxing aja ya. Aku mesen apa, aku lupa mesen apa. Nah jadi Allah itu mau nguji kayak kamu ikhtiar ke aku tuh sampai mana, kamu beneran gak nih sungguh-sungguh gitu. Ya misalnya nih kamu mau jadi apa, nah
kamu afirmasi kebaikan akan datang ke aku, rezeki bakal selalu datang ke aku. Kalian afirmasi kayak gitu setiap hari. Nah terus habis itu kalian usahain apa yang kalian usahakan itu. Nah usahakan apa yang kalian doakan, apa yang kalian usahakan, dan usahakan apa yang kalian doakan. Nah itu kuncinya. Jadi kayak kamu benar nih bersungguh-sungguh kata Allah. Jadi kayak kalian list tuh, misalnya mapping planning kayak kalian itu kayak apa buat apa. Nah terus buktiin ke Allah, ya Allah beneran aku pengen ini gitu. Oh I see, ternyata aku musim ini guys. Apa ini? Whitening. Oh ini body lotion segini 5.000 tahu. Mahal apa murah menurut kamu? Kalau menurut aku ya mahal jujur, tapi it's okay, aku membantu affiliate. Nah gitu, jadi kayak Allah itu nanya, kamu beneran yakin nih, coba aku kasih ujian ke ini, kamu kuat gak gitu. Jadi jangan, ya Allah kenapa sih aku harus kayak gini, kan aku mau tanya ini kan ini. Kalian tuh harus berhusnuzon sama Allah, gak boleh seuzon gitu ya. Ya namanya manusia, misalnya nih aku capek, iya tahu guys, manusia itu emang selalu capek. Kalian tahu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunin ke bumi ini kan apa? Makan buah huldi kan, dan mereka di bumi ini dihukum kan. Jadi bumi ini tempatnya hukuman guys, bukan tempat bahagia. Tempat bahagia itu ya di akhirat, selamanya kekal abadi gitu. Jadi kalian mau nyari apa gitu, Iwangi. Waktu itu kayaknya aku kan ke sekolah ngeliat temen aku bawa ini juga, tapi yang botol gede itu tau kan, ini kan pasti tahu di mana-mana lah. Nah temen aku bawa botol gede itu, nah aku beli yang kecilnya, aku kira bohong kan, tapi kayaknya beneran deh. Ih makasih loh, I love you, siapa yang jual ini. Gitu guys. Oke, jadi kalian harus berhusnuzon. Ayo husnuzon, gak boleh seuzon sama Allah. Kalau kalian selalu berfirasat baik sama Allah, Allah akan memberikan terus banyak kebaikan untuk kalian. Oke, semangat. Oke, next. Ini tuh kulit aku beda banget tau sama tangan. Malu. Nggak boleh insecure. Harus bersyukur. Orang-orang nggak tahu kita seberapa keras buat mutihin ini tangan biar sama muka, tapi emang belum dikasih aja sama Allah. Jadi kalau mereka hujat, ih tangannya bolong sama mukanya beda, bodo amat. Kalian mau ngomong apa, ini ciptaan Allah, terserah mau ngomong apa. Minum dulu. Oke, kita mau pakai ini eyeshadow, lupa kan jadinya. Next question guys, pertanyaan terakhir ya, karena yang lainnya baru 3 orang. Buat kalian yang mau tanya-tanya, it's okay guys, silakan. Aku menerima question apapun. Mau kalian hujat aku juga nggak apa-apa. Bohong. Next question ini, halo kak, aku capek, punya trauma, aku pengen hidup aku terus berjalan. Ih betul, capek itu wajar banget tahu. Halo buat kamu juga, salam kenal ya. Iya buat yang kedua tadi, halo salam kenal. Lupa. Sabar ya, aku nyelesain ini sudah. Buat kamu yang punya trauma, semangat ya. Trauma itu nggak bisa dipungkirin, benar-benar sakit banget. Jujur aku juga ada trauma, tapi trauma itu emang nggak bisa hilang. Cuman gimana cara kita bisa menghadapin trauma itu? Trauma itu harus dilawan guys. Kalau kita nurutin, misalnya nih kita ngelihat sesuatu atau something yang bikin kita
kita ke distract, ke trigger. Kayak kita kalau trauma kan pasti langsung gemetar gitu kan. Aku soalnya punya panic attack. Nah terus habis itu trauma itu harus dilawan. Kalau misalnya kita punya pengalaman di masa lalu yang buruk, itu kan biasanya karena lingkungan atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah kalau bisa kita harus pergi dari lingkungan itu. Kita layak bahagia, kita harus mencari hidup, mencari suasana yang dimana kita itu gak ingat sama trauma itu. Kalau bisa kita harus pergi jauh-jauh. Dulu kan ada trauma tapi di waktu MTS. Nah trauma itu masih ada emang, tapi dia udah terkubur dalam-dalam. Nah yang bikin aku bisa bangkit dari trauma itu adalah karena lingkungan aku mendukung. Walaupun aku nggak selalu beruntung dalam hal pertemanan, tapi teman-teman di kelas, kita kan pasti punya kelas kan, kalau sekolah. Teman-teman di kelas aku, mereka tuh baik banget, dan mereka suka menghibur gitu kan. Apalagi Gen Z sekarang tuh kan lucu-lucu gitu kan. Nah aku bener-bener terhibur banget sama mereka. Jadi kamu kalau mau melanjutkan hidup karena trauma kamu harus belajar, harus bangkit sekeras mungkin. Trauma itu emang susah banget dilawannya, tapi kamu bisa kalau kamu ada niat dari diri kamu untuk menghilangkan rasa trauma itu. Gak ada yang bisa ngilangin rasa trauma itu kecuali kemauan dari diri kamu sendiri. Kamu harus bangkit, hidup itu terus berjalan. Kalau kamu stuck di trauma itu, gimana kamu mau update, gimana kamu mau menyusulin kebahagiaan dan kesuksesan kamu di depan gitu. Aku gak bisa ngomong banyak sih soal trauma, soalnya aku juga ada trauma. Nah kan ada ya yang traumanya di lingkungan keluarga. Kayak gimana kalau yang bikin aku trauma itu ada di dalam rumah aku sendiri gitu. Rumah yang tadinya rumah harusnya jadi tempat buat pulang, tempat buat nyaman, tempat buat bagi cerita, buat tempat buat yang bisa buat kita jadi diri kita sendiri, tapi justru tempat itu yang bikin kita trauma. Nah itu aku kurang tahu ya cara ngatisnya gimana. Jujur aku juga nggak banyak ngalamin, tapi ngalamin lah sedikit. Nah kalau kamu udah ngerasa kayak gitu, saran aku ke psikolog, karena psikolog yang udah tahu gimana cara nanganin itu. Kalau aku cuma bisa ngasih motivasi aja, kalau ternyata emang dunia ini tuh keras, dunia itu benar-benar keras buat kamu yang lemah banget. Jadi gak boleh bengek-bengek, kamu harus kuat. Apalagi anak pertama, kamu gak boleh kelihatan lemah di depan orang-orang. Tapi kamu boleh kok nangis itu wajar. Kalau nangis bikin kamu ngerasa lega, ngerasa semuanya itu jatuh, kamu nangis aja. Tapi ingat, kamu harus terus berjalan, kamu harus terus lewatin hari-hari besok dan selanjutnya. Bisa jadi Allah menciptakan kamu dan kamu terlahir ke dunia ini untuk suatu hal yang besar nanti. Bisa jadi kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita gitu kan. Kita itu diciptakan pasti ada tujuannya guys. Gak mungkin Allah menciptakan kita gitu aja tanpa ada sebab. So jadiin pelajaran aja.
tiga pertanyaan. Makasih ya yang udah nanya. Dan kalian, saran aku harus tetap semangat apapun yang terjadi. Jangan pernah seuzon sama Allah, harus berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah. Kalau kalian capek, istirahat aja. Kalian pengen nangis aja, tapi kalian harus bangkit lagi dan harus melanjutkan perjalanan kalian, karena perjalanan kita belum selesai, guys. Jangan pernah ninggalin sholat ya. Kalian harus selalu sholat itu kewajiban. Sholat itu kewajiban, guys. Dan kalau ada yang bilang, wah itu keren, kamu sholat, ih keren banget, kamu bilang aja, itu bukan keren. Sholat itu kewajiban, bukan pencapaian. Lagi di era zaman sekarang ya, sholat itu yang kayak sulit sekali. Hanya kalian baik-baik kalau mencari lingkungan pertemanan. Kalau itu tidak membawa kebaikan, hati-hati, guys. Karena teman yang baik itu nanti kalau pasti dia bakal misalnya nih, kamu temenan sama aku, terus aku tuh orangnya nakal, misalnya gak mau sholat, nah kamu ngingetin aku, ngajak aku buat sholat ketika nauzubillah min dzalik aku masuk neraka, tapi aku punya kamu sebagai teman aku, ya kamu pasti bakal nyelamatin aku gitu. Jadi pertemanan itu berpengaruh sampai akhirat juga, guys. Aku bingung mau look make up gimana nanti waktu perpisahan. Soalnya aku tuh kan gak ada bulu mata ya. Maksudnya nggak ada maskara, nggak ada ini gitu. Aku pengen beli bulu mata palsu. Pengen pakai solvan, tapi aku tuh nggak bisa pakai solvan. Takut, guys, nggak bisa ngeluarinnya. Ini kayaknya ini nyambung gak sih? Jujur enggak. Kalian yang mau tanya-tanya DM aja di IG aku yang ini ya. Jangan jangan dipendam sendiri. Kalau kalian nggak punya orang yang kalian percaya, kayak misalnya nih, kalau kalian cerita ke orang, terus orang bilang, kamu punya Allah, cerita aja ke Allah, tapi kamu gak rasa kayak, aku pengen ngeluapin ini semua gitu, tapi aku gak tahu sama siapa gitu. Kamu DM aja ke aku, karena kan kita gak kenal, jadi aku gak mungkin nyeritain masalah yang kamu hadapin ke orang-orang, karena kita juga gak kenal, dan itu sudah melanggar privacy kalau misalnya aku cerita ke orang. Ku bertemu karena harusnya kalau yang di dalam itu pakai blush, yang cream blush gitu nggak sih? Kalau udah ditabur bedak baru yang blush powder kayak gini ya. Tapi ya nanti kita pilih kalau Allah sudah memberi rezeki. Di kamera itu nggak kelihatan, guys. Kayak ini sudah mau selesai make upnya, tinggal pakai lipstick. Kamu biasa ombre, guys, kamu ombre. Di kamera nggak kelihatan asli ini blush on aja nggak kelihatan ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak mau canda.
ku bertemu karena. Iya, kalian dengerin kayak lagunya Nadif Bahasa Lamah kalau nggak salah ya, yang bergema sampai selamanya itu Nadif Bahasa Lamah kan ya. Nah itu bergema sampai selamanya. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Ini pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Sama lagunya Raim. Raim. Ya Raim gak sih yang bersenja gurau. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita. Ku kasih tahu kepadamu, senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya. Setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Itu ya, iya pokoknya itu tuh lagunya relate banget buat ya, Raim bilang apa, selalu ada pelangi pada setiap mendung. Selalu ada pelangi setiap mendung. Nah Allah bilang selalu ada kemudahan setiap kesusahan. Berarti setiap kesulitan yang kamu hadapin pasti di belakangnya ada kemudahan. Itu yang selalu aku pegang. Kalau bergema sampai selamanya itu dia kayak aku mengumpamakan aku lagi ngobrol sama Allah gitu kan. Nah Allah itu menjawab apa nih ada di lagu bergema sampai selamanya buat aku ya. Coba deh kalian dengar. Jangan banyak-banyak ini buat perpisahan, ntar nggak ada lip cream. Kita pakai ini dulu sambil nunggu lip cream. Kita pakai two-way cake. Jujur ini shade-nya kayak nggak masuk, jadi aku udah masuk deh. Cantik loh aku, ya Allah cantiknya aku. Cantiknya aku. Iya, kalian kan pasti ada smile line gitu kan di sini dikerutan. Kalian kalau bedakan tuh kayak gini. Boleh di tap di sini. Nah, kalau senyum itu berapa? Ku bertemu berenang. Oke guys, tuh cake-nya sudah kita pakai.
bias aku suka banget pakai ini yang Basil Matte Shade, ini lip matte shade 233, aku suka ini. Tapi itu bikin bibir aku kering, soalnya bibir aku tipikal bibir yang kering gitu, jadi aku pakai yang OMG yang kemarin itu. Kalian lihat kan vlog aku yang sebenarnya, aku suka banget pakai ini dari Cipuci. Ini udah mau habis juga sih kayaknya, tapi beli lagi, tenang aja. Waktu itu mah kayak minta aja, kamu minta aja, minta, nggak usah takut, nggak usah takut. Ternyata ini juga bikin bibir aku kering. Oh bener, soalnya tadi aku nggak pakai Vaseline awalnya. Biasanya kan aku kalau sebelum makeup itu pakai Vaseline biar kering. Tapi ternyata aku lupa. Ya udah, kan nggak mau kemana juga. Aku cuma mau question and answer on the merah. Astagfirullah. Nggak boleh begitu ceritanya. Aku mau cobain lotion yang tadi dulu yang baru. Kita benerin itu transisinya. Oh ini tuh kayak enak banget gitu kan. Ini buat yang dibawa kemana-mana gitu ya. Ini kalau habis makan, ini bau amis. Nih pakai. Oh bener. Lucu banget ya sih. Oke, kita transisi, aku mau benerin juga. Ini pakai apa biar sama-sama coklat ya? Hai, so this is my final look. Ini aku tambahin blazer begitu biar masuk ini coklat. Nah, hitam putih coklat kayak. Nah guys, this is my final look. Ya aku udah effort banget pakaiin blazer, pakaiin jepit sama aku jepit gitu. Cantik sekali aku deh, cantiknya. Ini kayak tripod, tolong dong. Ini agak gelap gitu gak sih menurut kalian? Ini aku pakai flash. Kita harus centil mencerita. I love centil air. Tapi kayak coba kita pakai flash. Kayaknya nggak pakai flash bagus. Kayaknya kayak ya Allah pipinya bulat sekali ya guys. Duh menceng dia, tambah menceng. Oke guys. Jadi itu dari aku. So
vlog hari ini. Jadi thank you for watching, semoga kalian selalu sehat, selalu didatangkan dengan kebahagiaan, selalu didatangkan dengan kesuksesan apapun itu, mau dari hal kecil ataupun hal yang sangat-sangat kalian impikan. Semoga semua itu selalu datang ke kalian. Selalu sehat-sehat my soul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, love you.